Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Ayat kursi merupakan bacaan penting yang harus diamalkan oleh umat Islam. Berderet manfaat yang akan didapat seorang muslim bila membaca salah satu ayat paling terkenal dalam Al-Quran ini. Ayat kursi sendiri merupakan salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah, yaitu berada di ayat ke-255 dalam surat kedua dalam kitab suci umat Islam tersebut. Bila dibandingkan dengan ayat-ayat lain, ayat kursi dinilai lebih agung. Hal tersebut dikarenakan dalam ayat kursi terkandung sejumlah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Berikut keutamaan membaca ayat kursi. 1. Dilindungi dari kejahatan dan godaan setan. Keutamaan membaca ayat kursi yang pertama yaitu dijauhi dari kejahatan serta godaan setan yang terkutuk. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari umatku membaca ayat kursi 12 kali, kemudian dia berwudu dan mengerjakan sholat subuh, niscaya Allah akan menjaganya dari kejahatan setan dan derajatnya sama dengan orang yang membaca seluruh Al-Quran sebanyak 3 kali, dan pada hari kiamat ia akan diberi mahkota dari cahaya yang menyinari semua penghuni dunia. Lalu di hadis lainnya disebut dari Hasan bin Ali, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap akhir sholat fardu, maka ia berada dalam perlindungan Allah sampai sholat berikutnya. Hadis riwayat Tabrani. 2. Disebut sebagai kepala dari semua ayat Al-Quran. Ayat kursi disebut sebagai kepala ayat-ayat Al-Quran. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda terkait hal ini yang bunyinya, di dalam surat Al-Baqarah ada satu ayat yang menjadi kepala kepada semua ayat-ayat Al-Quran. Tidak dibaca ayat itu di dalam rumah yang ada setan di dalamnya, melainkan ia keluar daripada rumah itu, yaitu ayat kursi. 3. Paling mulia di dalam Al-Quran. Keutamaan ayat kursi yang ketiga yaitu merupakan ayat yang paling mulia di antara ayat-ayat lainnya. Terkait hal ini disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari bahwasanya Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka tentang sifat-sifat kaum muhajirin. Lalu bertanyalah seseorang kepada beliau, surat apakah yang paling mulia di dalam Al-Quran? Lalu Nabi bersabda, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum, sampai akhir ayat. Hadis riwayat Bukhari. 4. Dilindungi Allah hingga sholat berikutnya. Jika seseorang membaca ayat kursi setelah sholat wajib, maka ia akan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga sholat wajib berikutnya lagi. 5. Keutamaan membaca ayat kursi adalah sebagai bacaan atau doa yang dibaca sebelum tidur. Bisa dibaca sambil tiduran atau sebelum merebahkan badan di ranjang. Manfaat ayat kursi dibaca sebelum tidur itu
tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, ayat kursi juga bisa dibaca sebagai zikir di pagi dan petang hari. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi hari. Hadis riwayat Al-Hakim. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.